application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ada dua gugatan pilpres ya yang masuk ke MK dan ada 200 lebih gugatan pileg, 200 sekian lah ya, baik yang diajukan oleh kontestan dalam hal ini caleg dan juga yang diajukan oleh partai politik untuk yang pileg. Nah, menariknya dari dua gugatan pilpres pastilah dari kubu 01 dan 03. Dua-duanya minta agar Prabowo Gibran didiskualifikasi ya, dan pemilu diulang. Lucu ya. Nah, itu satu. Ntar kita akan lihat juga secara detail bagaimana seorang Mahfud MD yang sebenarnya bekas ketua MK, profesor ahli hukum tata negara pula, mau minta Pak Prabowo untuk tidak jadi presiden. Aduh, dia minta MK membuat keputusan itu. Waduh, ngeri-ngeri sedap nih ya. Saya kadang-kadang bingung betul kata Mr. Q. Mau setinggi apapun pendidikan seseorang, kalau ekspektasinya tidak sesuai dengan apa yang dia kehendaki, maka biasanya dia tidak terima, denial gitu ya. Kalau lama-lama bisa sadar, bagus. Tapi kalau dia tidak sadar, dia akan menciptakan suatu lingkungan lah yang sesuai dengan maunya dia. Nah, ini menarik. Nah, nanti kita akan lihat itu. Nah, kita akan lihat dulu nih ya, yang ringan dan yang lucu dulu. Nah, ini kan sebelumnya, kubu 01 katanya gembar-gembor mau menyiapkan 1.000 pengacara. 1.000 pengacara. Wih, 1.000 pengacara nih. Nah, tetapi ternyata ya mereka hanya bisa mempersiapkan 190 pengacara. Jadi kalau dia bilang ada 1.000 pengacara di awal, satu, ruangan MK juga nggak cukup itu untuk menampung 1.000 pengacara. Tapi di sini kalau Anda lihat cuma 190 pengacara yang mereka turunkan ya. Anda lihat di situ ya, gugat hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, tim hukum Amin siapkan 190 pengacara. Oleh karena itu ateistan membuat cuitan hahaha gitu ya, gara-gara Bang Habibur Rahman tampilkan Bang Hotman Paris Hutapea maksudnya ya, akhirnya memaksa 810 lawyer dari 1.000 lawyer tim Amin mengundurkan diri. Mungkin takut kali ya sama Abang Hotman. Oke deh. Jadi cuma 190 ternyata. Oke deh. Berikut kita akan lihat sebuah video ya singkat dari seorang tokoh, ntar kita akan lihat, yang sangat menyayangkan sikap PDIP. Video ini singkat tapi padat serta menarik. Yuk kita lihat videonya. Yang menang tentu diikutin yang banyak orang. Tetapi saya hanya karena cinta saya kepada PDIP ini ingatkan PDIP, don't get overboard. Jangan terlalu berlebih-lebihan. Meskipun kamu gede sekarang, belum tentu besok kamu segede itu lagi. Jangan sombong maksudnya. Jangan sombong. Maka itu akan merugikan mereka sendiri. Kalau itulah yang dianggap orang. Jangan merasa bahwa satu negeri ini hanya tergantung pada PDI Perjuangan. Betul. Jadi apa yang menurut Pak Yusuf yang kurang apa? Karena kurang merangkul, sombong, atau apa? Saya nggak dapat. Apa yang bisa Bapak katakan? Terus terang saja,
memang PDIP besar. Dan mereka tentu harus bangga untuk PDIP. Itu betul. Tetapi sudah mulai dirasakan oleh banyak orang, ini kok di PDIP ini mau apa? Seakan-akan kita semua tergantung kepada PDIP. Ya, Anda dengarkan tadi pendapat Pak Yusuf Wanandi yang katanya cinta sama PDIP, dia minta PDIP jangan sombong lah. Karena sekarang sudah banyak orang yang merasa ini PDIP mau apa sih ya? Memang negeri ini tergantung sama PDIP, kira-kira gitu. Maka ya nggak heran misalnya di DPRD DKI Jakarta, perolehan kursinya nyungsep. Dulu dia pemimpin di sana, sekarang sepertinya PKS yang akan jadi ketua DPRD DKI Jakarta. Kemudian kalau di DPR, kursinya juga turun. Kalau dulu dia bisa sendirian mencapres dan mencawapreskan seseorang, nanti di 2029 tidak bisa. Dia perlu dukungan satu partai politik lagi karena jumlah kursinya di DPR sekarang kurang dari 20%, walaupun dia tetap pemenang. Oke? Oke, yuk kita lihat ini nih. Ternyata ada orang yang concern. Saya nggak tahu ya ini benar atau tidak ya. Ini e-flyernya yang itu terpotong bagian atasnya, Save PDI Perjuangan. Selamatkan PDI Perjuangan. Di situ tulisannya Jokowi the next Caketum PDI Perjuangan, karena akan ada kongres luar biasa 10 April 2024. Menarik ya. 10 April 2024 itu kan pas Idul Fitri ya. Wah, nggak tahu deh. Nggak tahu ini benar apa enggak ya, tapi ini menarik aja e-flyernya. Lanjut. Nah, di sini ada cuitan dari Transporter ya. Dia bilang begini, nggak ada presiden di Indonesia yang seperti beliau, maksudnya Jokowi ya. Udah kerja keras, biaya gede, kok masih direcokin? Kalau udah kesel ya maaf, kalau kamu nyungsep. Kan ceritanya negara sudah keluarkan uang, sudah ada di video saya sebelumnya ya, kira-kira 500 miliar ketika memperebutkan jatah tuan rumah Piala Dunia U20. Akhirnya kan terpilih ya, negara keluar 500 miliar katanya ya untuk renovasi sana sini, memenuhi kebutuhan atau standar dari FIFA untuk stadion-stadion yang akan dipakai. Ganjar dan Iwayan Koster sok pinter gitu ya. Ini kan Wayan, kita ngomong bukan Wayan ya, kita ngomong Ganjarnya aja nih ya. Sudah tahu Pak Jokowi kader PDIP ya, dari partai yang sama, presidennya ya. Nah, gubernur juga bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Ini sok-sokan ngomong seperti udah jadi presiden. Nah, gara-gara dia Piala Dunia U20 batal ya. Kata ada yang bilang itu ujian kesetiaannya kepada Ibu Megawati. Saya nggak tahu ya. Nah, gara-gara tuh kesel dong seorang presiden di tanda kutip dilecehkan oleh seorang Ganjar. Jadi kalau nyungsep sekarang ya gitulah ya. Maaf kalau kamu nyungsep ya. Nah, kita masuk nih ya ke gugatan-gugatan yang ada di MK. Nah, di Detik News ya, Senin kemarin ini ya, menurunkan berita miskin bukti dan argumentasi kok minta pemilu diulang. Nah ini menarik ya menurut saya ya. Jadi ini salah satu wakil ketua kalau setahu saya ya, Pak Habibur Rahman ya, wakil ketua atau ketua lah ya, ketua berapa gitu ya, dari Gerindra, dia bilang bahwa dia menyimpulkan bahwa paslon 01 dan 03 itu miskin bukti dan lemah argumentasinya untuk mengajukan permohonan tadi pemilu diulang ya. Tapi ya dia bilang ya tetaplah kita harus menghormati karena itu koridor hukumnya memang disediakan untuk menggugat di MK selama ada bukti. Nah, tapi buktinya kita lihat nanti ya. Nah, katanya di sini ada 3 isu utama. Isunya sama, ada 3 nih ya yang dipersoalkan oleh paslon 1 dan paslon 03 ke MK.
yaitu soal ketidaksiapan pencawapresan Gibran. Soal keterlibatan para menteri dan soal bansos. Sekali lagi ada 3 ya. Soal ketidaksiapan pencawapresan Gibran, soal tuduhan keterlibatan para menteri, dan yang ketiga soal bansos. Soal bansos sudah bosan ya, sudah sering saya bahas ya. Nah, paslon 1 dan 3 minta itu pemilu diulang ya, dengan terus mendaur ulang narasi bahwa pencawapresan Gibran cacat formil karena dianggap melanggar etika. Narasi tersebut menurut Habibur Rahman itu sangat sesat karena keputusan MK ya, Majelis Kehormatan atau Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK yang diketuai oleh Profesor Jimli Asidiki waktu itu hanya menghukum Anwar Usman karena dianggap dia sebagai pamannya Gibran tapi ikut memutuskan. Padahal di gugatan itu tidak disebut nama Gibran sama sekali. Tapi karena opini publik terus saja menghubung-hubungkan itu seakan-akan untuk Gibran. Padahal kan kepala daerah yang berusia di bawah 40 tahun bukan hanya Gibran. Misalnya Emir Dardak yang jadi wakilnya Khofifah. Berarti keputusan MK juga bisa berlaku untuk Emir Dardak dong. Bukan hanya Gibran, tapi oke lah. Akhirnya Anwar Usman dikenakan sanksi, ya kan? Tapi, ya kan, MK tidak mempersoalkan keputusan MK yang memungkinkan orang-orang yang di bawah 40 tahun tapi berpengalaman sebagai kepala daerah untuk maju sebagai cawapres, ya. Jadi mereka tuh, waduh, udah deh. MK sekali lagi ya, tidak memutuskan bahwa keputusan MK itu batal. Jadi keputusan MK yang sebelumnya sudah dibuat, itu final dan mengikat. Pak Mahfud pun dulu pernah bilang itu, keputusan MK soal batas usia dan atau sudah berpengalaman sebagai kepala daerah itu sudah final dan mengikat. Jadi keputusan MK itu hanya menghukum Pak Anwar Usman sebagai ketua MK yang dianggap tidak punya etika sebagai paman Gibran katanya, tapi ikut memutus. Astaga. Padahal sekali lagi ya, di gugatan itu nggak ada yang namanya Gibran gitu ya. Tapi ya sudahlah ya, itu sudah terjadi. Jadi keputusan MK itu sah. Oke? Kemudian ada juga dikatakan bahwa keputusan keberatan mereka atas pencalonan Gibran, harusnya paslon 01 dan 03 mengajukan sengketa itu yang diproses oleh Bawaslu berdasarkan pasal 269 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur bahwa keberatan terhadap SK yang dikeluarkan oleh KPU bisa diajukan ke Bawaslu. Iya dong, tapi dia tidak ajukan. Ya udahlah. Artinya proses itu tidak mereka ajukan sebagai sengketa ke Bawaslu hingga saat ini. Oke deh, artinya mereka dengan tegas dan sadar menerima keabsahan SK pencawapresan Gibran, tapi mau digugat ke Mahkamah Konstitusi, ya. Jadi dengan kata lain mereka juga secara tegas dan sadar mengakui status Gibran sebagai cawapres. Kenapa? Kan mereka bersedia mengikuti debat capres-cawapres ya, yang dilaksanakan oleh yang cawapres lah utama yang dilakukan oleh KPU 2 kali. Kalau mereka dari awal mereka itu cacat, jangan mau dong ikut debat. Lu ikut debat berarti lu mengakui keabsahan Gibran. Aduh, pakai otak coy ya. Kemudian tudingan yang kedua adalah keterlibatan para menteri untuk memenangkan Prabowo Gibran ya. Seakan-akan mereka berniat mengaburkan fakta. Waduh, ini benar-benar ya, mengaburkan fakta bahwa ada ya campur tangan menteri-menteri yang lain gitu ya. Aduh, nggak ngerti nih ya. Aduh,
Apalagi ini. Nah, tidak ada, masalahnya adalah, maksud saya, tidak ada satu menteri pun yang mereka laporkan ke Bawaslu. Kalau mereka merasa menteri-menteri ini menggunakan kewenangannya sebagai menteri dalam arti kata mau memenangkan Prabowo Gibran, lapor dong ke Bawaslu. Selama ini mereka nggak lapor. Mestinya mereka lapor sebagai pelanggaran ini sebelum mereka gugat. Sekarang mereka nggak pernah lapor, mereka gugat, gitu maksudnya ya. Terakhir mereka mempersoalkan yang saya sering bahas ya, penyaluran bantuan sosial. Mereka tuh lupa gitu ya, atau pura-pura bodoh bahwa penyaluran bansos itu sudah disetujui oleh seluruh partai politik di DPR, termasuk partai politik yang ada di kubu 01 dan partai politik yang ada di kubu 03. Jadi penyaluran bansos itu sudah disetujui anggarannya segala macam di DPR, yang mana memutuskan juga partai politik yang ada di 01 dan 03, ya. Astaga, tapi sekarang dipermasalahkan padahal bansos itu diberikan pemerintah bukan atas nama paslon 02. Jadi bagaimana menuduh pemerintah memberikan bansos itu untuk kepentingan 02? Otak dipakai dong, ya. Jadi begitu, ya. Jadi menurut Habibur Rahman ini menggelikan lah ya. Tepatnya gitulah maksudnya. Oke, kemudian Gibran. Gibran berkomentar ya. Ketika ditanya oleh pers, dia bilang soal gugatan pemilu ulang. Misalnya kalau nanti diulang, kata Gibran, terus jagoannya kalah lagi, apa diminta ulang lagi? Apa diminta ulang sampai menang? Ya, bagus juga nih komentarnya Gibran. Astaga. Nah, sekarang kita lihat nih, Pak Mahfud nih. Yang saya bilang seorang profesor ahli hukum tata negara, tapi sesuai kata Mr. Q gitu ya. Kalau orang pendidikannya tinggi kayak apapun, tapi kalau ekspektasinya tidak sesuai dengan harapannya, maka ya bisa aneh-aneh gitu ya. Di sini Pak Mahfud minta batalkan presiden terpilih. Atas dasar apa? Atas dasar apa? Kan tadi sudah dibahas ya, bahwa mereka miskin bukti dan argumentasinya nggak kuat, cacat hukum. Tapi Mahfud MD mau supaya ini jadi pertunjukan bahwa hukum seharusnya berani. Oh gitu ya, berani nih. Nah, Pak Mahfud merasa bahwa, dan yakin deh bukan merasa, para hakim di Mahkamah Konstitusi memiliki keberanian untuk membuat keputusan yang monumental. Yakin dia bahwa hakim-hakim di MK itu punya keberanian untuk membuat keputusan yang monumental. Iya mungkin berani kalau buktinya cukup, argumentasinya jelas. Saya cuma khawatir kalau nanti hakim di MK tidak membuat keputusan yang monumental yang diingini oleh Pak Mahfud, nanti dibilang hakim tuh banci gitu, nggak berani. Kan apa ya, narasi ini seperti pisau bermata dua gitu ya. Nah, jadi menurut Pak Mahfud, keputusan monumental yang dia harapkan itu diyakini akan berdampak positif bagi MK di tengah-tengah citra lembaga MK ini yang sedang terpuruk dalam beberapa tahun terakhir katanya. Waduh. Jadi katanya Pak Mahfud juga, pernah ada hakim dan pegawai MK yang dijebloskan ke penjara dan ada yang diberi sanksi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Iya, karena melanggar etik katanya, ya. Nah, kemudian di tahun 2012 MK itu menurut Pak Mahfud termasuk 10 Mahkamah Konstitusi terbaik di dunia menurut Harvard Handbook karya Alex Tomsey katanya ya. Buku itu mencatat bahwa Mahkamah Konstitusi Indonesia sebagai lembaga judicial yang paling efektif. Jadi, oleh karena itu, Pak Mahfud mengharapkan MK sekarang ini bisa melakukan itu. Keputusan yang monumental. Boleh sih berharap ya. Namanya kan usaha. Modalnya cuma satu, berani katanya. Apa yang ditakuti? Aduh, Pak Mahfud ini makin lama makin kesana, makin kesini gitu ya. Seakan-akan dia mau ngompori
hakim-hakim MK untuk berani, jangan takut. Iya kalau buktinya cukup, kalau nggak ada bukti, apa yang mau diberaniin? Jadi katanya putusan kita serahkan kepada hakim. Ya memang, kita boleh berharap, you boleh berharap, tapi putusan harus diserahkan ke hakim. Ya. Nah, tetapi di sini dia sebutkan lagi, ini akan kita jadikan sebagai panggung teater untuk menunjukkan bahwa hukum itu harusnya begini, bahwa moral mendasari setiap kegiatan penegakan hukum. Moral yang mana? Masing mempermasalahkan moral atau etikanya Anwar Usman. Hah? Padahal MK sekali lagi tidak membatalkan keputusan MK soal batas usia tadi. Kok sekarang bicara soal moral? Bukan soal prosedur semata-mata. Aduh, capek deh. Saya bingung ya, kalau hukum itu di mana-mana itu bekerja sesuai dengan ada nggak pasal yang dilanggar, bukan soal moral. Waduh, contoh deh, orang menghukum seseorang, hakim menghukum seseorang yang sudah lanjut usia misalnya ya, masuk penjara atau dihukum mati. Masa orang bilang nggak ada moral itu? Nggak bisa dong. Ya kan? Oke deh. Katanya lagi, kubu 03 siap mengajukan bukti dan saksi dalam persidangan di MK. Nah, kita tunggu nih ya, kan dia mau menghadirkan Kapolda. Kapoldanya mana nih ya? Mantap nih. Sama seperti yang tadi kubu 01 mau menerjunkan 1000 pengacara tapi cuman 100-an lebih gitu ya. Oke, jadi Pak Mahfud minta batalkan itu Prabowo sebagai presiden terpilih. Waduh ya. Aduh. Padahal Pak Mahfud juga mantan ini ya, selain mantan ketua MK, dia juga mantan Menko Polhukam. Ya. Aduh. Mantap. Lanjut. Pak Mahfud juga bilang, kebenaran itu tidak harus melalui vonis hakim. Lah harus melalui vonis hakim dong Pak Mahfud, gimana sih? Profesor ahli hukum tata negara, masa kebenaran tidak harus melalui vonis hakim. Tetapi pada kesadaran publik yang mana? Yang 16%. Ya enggak ada, kalah sama 58. Kalau hakim yang memutuskan berbeda menjadi soal lain. Karena ada faktor yang bisa mempengaruhi hakim, seperti faktor intervensi. Jadi Pak Mahfud seperti sudah pasang kuda-kuda. Kalau hakimnya nggak memutuskan begitu, karena ada faktor lain nih yang mempengaruhi hakim, misalnya intervensi katanya. Astaga. Wah, ini bahaya nih kalau menurut saya ya. Narasi seperti ini dari Pak Mahfud berbahaya. Ya. Aduh. Kemudian dikatakan lagi, ya, jabatan politik sekarang ini bisa diraih oleh seseorang yang dekat dengan kekuasaan. Jadi dianggap Pak Prabowo itu dekat dengan kekuasaan, bisa diraih. Kan Pak Mahfud juga yang ngomong. Dia senang waktu itu menjadi cawapresnya Ganjar. Karena dianggap presiden nih, dukung nih. Lah sekarang dia sendiri putar balik, dia bilang. Jabatan politik bisa diraih seseorang yang dekat dengan kekuasaan. Padahal dia dulu mengharapkan itu dari Presiden Joko Widodo. Karena itu dia mau jadi cawapresnya. Salah dia. Ternyata Presiden Joko Widodo tidak berpihak ke Ganjar. Waduh. Kemudian dia juga bilang orang bisa jadi memenangkan jabatan itu karena ada faktor keuangan berperan. Padahal publik sudah tahu dana kampanye kubu 03 itu yang paling besar. Kubu 02 di bawah 03. 03 waktu itu disebut 500 miliar lebih ya. Yang 02 antara 200-300. Nah, faktor keuangan ternyata tidak berperan tuh. 03 tetap kalah walaupun dana kampanyenya paling besar. Waduh. Jadi ini menurut saya bahaya lah kalau seorang Mahfud MD berpendapat dan menarasi seperti ini. Tapi oke lah, kita serahkan saja kepada hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi ya.
Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.